Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan matematik. Khususnya kita masuk bab bahasan baru, yaitu gradien dan persamaan garis lurus. Sebelumnya kita sudah masuk poin yang pertama dalam pengertian gradien dan persamaan garis lurus. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, sama tentang gradien dan persamaan garis lurus tersebut. Kita lihat di sini, masuk poin yang kedua, masih dalam bahasan teori. Kita lihat di sini, dengan memperhatikan gambar, buktikanlah bahwa persamaan garis tersebut adalah yang pertama, Y sama dengan MX. Jadi dengan memperhatikan grafik dari garis tersebut, kita diperintahkan untuk buktikan bahwa persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX. Jadi di sini kita lihat, dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX, kita bisa menentukan arah garis itu sendiri, yaitu kita hanya cukup melihat koefisien dari angka di depan X tersebut, dengan catatan di mana variabel Y kita jadikan variabel terikat, artinya dia tergantung dari harga X. Dengan kata lain, dia harus koefisiennya 1. Nah, sini kita mencoba untuk membuktikan bahwa dengan memperhatikan gambar tersebut, dengan catatan dengan poin yang pertama, kita bisa membuktikan bahwa persamaan garis tersebut ada Y sama dengan MX. Sini kita bukti. Nah, kita ulas kembali gambarnya seperti ini. Kita lihat sini gambarnya adalah melalui titik 0, yaitu titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita gambar kembali, mana koordinat A-nya X, Y, berarti di sini X, berarti di sini Y, sesuai dengan soal. Nah, sesuai dengan pengertian dari gradien dari suatu garis adalah harga atau nilai tangen sudut dari arah garis itu. Kita umpamakan ini misalnya adalah alfa. Jadi kita umpamakan dari sudut yang dibentuk itu ada alfa. Maka kita lihat di sini bahwa tangen alfa di sini, atau yang disimbolkan gradiennya adalah M, perubahan Y dan delta X, perubahan X. Kita lihat sini, langsung kita satu simbol aja M. M di sini adalah bukannya Mulyana, tapi notasi dari lambang dari gradien. Delta Y per delta X, delta Y per delta X sama dengan delta Y itu adalah perubahan Y2 minus Y1, ordinat terakhir dan ordinat awal, sedangkan delta X perubahan X2 min X1, perubahan dari absis akhir dan absis awal. Kita lihat di sini Y2 nya tentu saja yang di atas, ya kan, Y1 nya 0, berarti Y2 nya Y minus 0, X2 nya jelas saja X, dalam hal ini X dikurang X1 nya 0, karena dia mintanya di titik potong di kedua garis sumbu kartesius. Nah, dengan demikian di sini berarti M sama dengan Y kurang 0 Y, X kurang 0 X, jadi per X. Itu dengan kata lain, di sini berarti kita kali silang Y sama dengan MX. Jadi sini terbukti. Nah, kita lihat di sini. Jadi kesimpulan dari poin yang kedua, kalau ada suatu garis yang melalui titik potong dari kedua sumbu kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y, itu rumus persamaannya adalah Y sama dengan MX. Jadi cukup kita melihat arah gradiennya M-nya, langsung masuk rumus Y sama dengan MX. Nah, ini bisa kita contohkan dari soal-soal yang ada. Kita lihat, ini contoh soalnya. Carilah persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan titik A 3
B 4,6, C minus 5,8. Langsung kita jawab ini. Poin yang pertama dari hasil dari poin yang kedua tadi, lihat. Yang pertama adalah koordinatnya 3,5. Tentu sini 0,0. Nah, ini langsung kita tentukan dulu dari gradien arah garis tersebut, yaitu dengan rumus masuk M sama dengan delta Y per delta X. Ini langsung Y2 minus Y1 X2 minus X1. Y2 nya siapa? Kalau Y2 nya kita pakai titik yang kedua, ya kan, 0,0, berarti sini Y2 nya adalah 0. Konsekuensinya Y1 pakai titik koordinat yang pertama, yaitu 5. Kedua, X2 nya berarti pakai titik koordinat yang kedua, yaitu 0. X nya berarti pakai koordinat yang pertama, itu 3. Nah, nggak punya utang 5 ya, masih ada utang. Nggak punya utang 3 ya, berarti ini 5/3. Inilah gradien atau nilai M dari persamaan garis tersebut. Maka yang ditanya persamaan garis lurusnya, langsung masuk rumus Y sama dengan MX. M nya berapa? 5/3X. Inilah persamaan garis lurus yang dimaksud. Dengan cara yang sama, B kita bisa jawab B 4, 6, dan titik yang keduanya 0, 0. Masuk dulu rumusnya langsung. M nya delta Y per delta X sama dengan Y2 nya kita pakai yang 6 sekarang, gantian di koordinat yang pertama, berarti 6. Y1 nya berarti langsung 0. Nah, berarti X2 nya pakai yang koordinat pertama, perjanjiannya 4, 0, berarti 6/4. Atau bisa diperkecil bagi 2, 3/2. Inilah gradiennya. Masuk persamaan garis yang dimaksud, Y sama dengan MX. M nya 3/2, berarti 3/2X. Inilah persamaan garis lurus yang dimaksud. Yang C lanjut, minus 5,8. Minus 5,8. Dan titik tetap menjadi titik potong dari kedua sumbu. Nah, ini kita lihat. Yuk, dengan cara yang sama, M delta Y per delta X. Y-nya pakai yang koordinat yang kedua, berarti 0 minus 8. X2 nya pakai 0 minus X1 nya minus 5. Ingat, minus 5. Berarti minus 8 per min kali min 5. Nah, inilah gradiennya. Maka persamaannya X sama dengan M nya minus 8/5X. Atau Y sama dengan min 8/5X. Inilah persamaan garis lurus yang dimaksud dari soal. Jadi simpulannya, kalau andai kata mencari persamaan garis lurus yang melalui suatu titik potong kedua garis sebuah sumbu kartesius 0,0 dengan suatu titik, cukup masuk rumus C sama dengan MX, dengan catatan kita cari terlebih dahulu yang namanya gradien arah garis tersebut. Demikianlah untuk contoh soal mencari persamaan garis lurus yang melalui titik potong kedua sumbu kartesius dan sumbu X dan Y. Bisa kita ulangi lagi, adik-adik bisa contoh dengan koordinat titik yang lain dengan catatan dia melalui titik 0,0. Demikianlah dari contoh soal persamaan garis lurus masuk poin yang kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.